Hai guys, di video kali ini gua mau ngebahas berita yang lagi viral banget di kalangan K-popers dan banyak banget di request sama followers gua sejak tadi malam. Tapi sebelum gua mulai videonya, gua mohon maaf dulu kalau kedengeran agak berisik keadaannya karena di luar sedang hujan, oke? Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi guys, tadi malam tiba-tiba trending topik di Twitter soal Spotify. Kenapa bang? Spotify emang kenapa? Karena tiba-tiba banyak sekali lagu K-pop yang hilang dari Spotify gitu. Jadi orang-orang yang udah banyak bikin playlist di Spotify, tiba-tiba muter lagunya udah nggak bisa keputar lagi, hilang aja gitu, lenyap aja. Kenapa sih bang? Kok bisa gitu? Nah, makanya kita langsung cari tahu aja lewat fakta-fakta yang sudah tersebar di media sosial. Nih gua akan bacakan dulu beritanya berdasarkan portal berita KFM Korea di Instagram yang berjudul Spotify secara resmi menjelaskan mengapa ratusan lagu K-pop dihapus dari platform seluruh dunia. Nih isi beritanya guys, pada 1 Maret pengguna Spotify di seluruh dunia dikejutkan oleh fakta banyaknya lagu K-pop yang sudah tidak lagi tersedia di platform. Seluruh diskografi beberapa artis menghilang tanpa peringatan, sementara yang lain melihat beberapa lagu mereka tetap ada. Pagi harinya Spotify secara resmi mengumumkan bahwa perjanjian lisensinya dengan distributor musik Korea KKOM telah berakhir, yang berarti bahwa semua musik yang didistribusikan oleh label tersebut tidak lagi tersedia di sana. Seorang juru bicara Spotify menjelaskan, karena perjanjian lisensi asli kami dengan KKOM berakhir pada tanggal 1 Maret, kami tidak dapat lagi memberikan katalognya kepada penggemar dan pendengar di seluruh dunia. Kami telah melakukan upaya ke segala arah 1,5 tahun terakhir untuk memperbarui perjanjian lisensi global, sehingga kami dapat terus membuat musik artis KKOM tersedia untuk penggemar di seluruh dunia, serta 345 juta pengguna kami di 170 daerah yang berbeda. Lanjut mereka, namun terlepas dari ini kami tidak dapat mencapai kesepakatan tentang memperbarui lisensi global kami. Spotify kemudian mengklarifikasi spekulasi bahwa berakhirnya perjanjian lisensinya dengan KKOM ada hubungannya dengan banyaknya peluncuran layanannya baru ini di Korea Selatan yang menempatkan Spotify dalam persaingan langsung dengan layanan streaming KKOM sendiri, yaitu Melon. Juru bicara perusahaan menyatakan masalah perjanjian lisensi global kami tidak terkait dengan peluncuran layanan kami di Korea Selatan. Kami merasa situasi ini sangat disayangkan bagi banyak artis serta penggemar dan pendengar di seluruh dunia, dan kami sangat berharap bahwa kami dapat segera menyelesaikan situasi saat ini. Lanjut mereka, kami akan terus melakukan yang terbaik sehingga kami dapat terus bekerja dengan pemegang hak Korea termasuk KKOM dan membantu pasar musik Korea dengan ekosistem streaming secara keseluruhan tumbuh bersama. Hilangnya katalog lagu-lagu K-pop merupakan pukulan besar bagi Spotify dan fans di seluruh dunia. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Itu alasan kenapa tadi malam tiba-tiba banyak sekali lagu-lagu K-pop yang hilang dari Spotify. Karena menurut pihak Spotify, lisensinya tidak lagi bisa diperpanjang atau batal diperpanjang antara pihak Spotify dan KKOM selaku distributor dari lagu-lagu K-pop ini. Jadi mulai tadi malam kalian tidak akan bisa lagi mendengarkan musik-musik atau lagu-lagu K-pop yang didistribusikan oleh KKOM ini di Spotify gitu. Kok bisa bang? Kata pihak Spotify-nya sih nggak ada hubungannya sama mereka yang meluncurkan Spotify secara resmi di Korea Selatan. Tapi ya emang kita bodoh ya. Kayaknya sih semua juga pasti udah membaca soal ini. Buat yang nggak ngerti nih, gue jelasin sedikit ya. Yang pertama yang mesti kalian tahu, Spotify adalah layanan streaming service lagu terbesar di dunia. Tadi udah dibilangin tersedia di 170 negara. Dan tentunya karena yang terbesar di dunia, koleksi lagunya juga pasti yang terbanyak di dunia gitu. Dan kita orang Indonesia pun pakai Spotify, betul? Nah, tapi selama ini Spotify itu tidak pernah diluncurkan secara resmi di Korea. Jadi, kalau orang Korea ini pakai Spotify, mereka bisa dengerin lagu-lagu dari negara lain tapi tidak bisa mendengarkan lagu-lagu K-pop atau lagu-lagu Korea yang tersedia di Spotify gitu. Itu sudah perjanjiannya. Orang Korea itu kalau mau dengerin lagu kebanyakan lewat aplikasi-aplikasi streaming service yang asli punya negaranya. Beberapa di antaranya kan ada kayak Melon, Genie, Flow, dan lain-lain gitu. Dan yang terbesar adalah Melon. Nah, Melon ini adalah
aplikasi streaming service milik dari KKOM ini. Nah, KKOM ini sendiri adalah distributor dari banyak sekali lagu-lagu K-pop. Nah, di sini benang merahnya terlihat nih. Tadinya Spotify ini tidak ada atau tidak resmi di Korea gitu. Dan orang Korea hanya mendengarkan lagu lewat aplikasi streaming mereka, terutama Melon, karena Melon adalah aplikasi streaming lagu terbesar di Korea Selatan gitu. Jadi Melon ini perusahaan paling gedenya. Saking gedenya, Melon ini bahkan bisa bikin awards sendiri, yaitu Melon Music Awards. Kalian semua pasti tahu awards itu kan. Nah, yang jadi masalah sekarang adalah tahun ini secara resmi Spotify memasuki pasar Korea. Ya, Spotify sekarang sudah resmi di Korea Selatan. Dan tentunya karena sudah resmi di Korea Selatan, mulai sekarang orang Korea juga bisa dong dengerin lagu-lagu Korea lewat Spotify, nggak perlu lewat Melon dan lain-lain lagi gitu. Dan karena Spotify ini adalah aplikasi streaming terbesar di dunia, yang terbesar nih, tentunya pustaka atau koleksi lagu Spotify pastinya lebih banyak dari Melon yang cuman terbesar di Korea. Nah, dengan masuknya Spotify ini tentunya pasti Melon dan KKOM ini merasa sangat tersaingi dong. Gila nih, perusahaan gede banget yang mainnya udah dunia masuk ke pasar Korea juga. Orang Korea bisa berhenti atau berkurang yang pakai Melon dan akan pindah ke Spotify aja gitu. Nah, salah satu cara agar orang Korea tidak menginstal atau tidak mendengarkan lagu lewat Spotify adalah ini. KKOM selaku induk perusahaan Melon, selaku distributor dari banyak lagu K-pop, menarik lagu-lagunya dari Spotify. Lisensi lagu mereka yang ada di Spotify akhirnya ditarik. Nah, sekarang jadinya orang Korea tetap tidak bisa mendengarkan lagu-lagu Korea atau lagu-lagu K-pop yang didistribusikan KKOM ini lewat Spotify. Lah, dalahnya lagi, masalahnya adalah yang ditarik ini bukan cuma untuk Korea, tapi untuk seluruh dunia. So, kita pun yang ada di belahan negara lain selain Korea Selatan juga tidak bisa mendengarkan lagu-lagu K-pop yang didistribusikan oleh KKOM ini di Spotify. Gila nggak? Karena merasa tersaingi, ditarik sekalian supaya orang nggak pakai Spotify. Itu tadinya kayaknya persaingannya cuma di Korea, tapi akhirnya berdampak ke seluruh dunia gitu. Dan ini benar-benar bikin kecewa banyak artis Korea, termasuk yang paling bersuara adalah Tablo Epic High. Kalian bisa lihat tweetnya Tablo jelas-jelas terang-terangan bilang karena kesepakatan dua perusahaan besar, yang rugi adalah kami para artis dan fansnya gitu. Kenapa lagu ini tidak dipandang sebagai seni, kenapa hanya bisnis semata gitu, kata Tablo. Jadi ya wajar Tablo marah, karena kan ini jadi berkurang ketika lagunya Epic High ini tidak masuk ke Spotify atau tidak bisa di-play di Spotify. Tentunya berkurang dong pendengarnya di seluruh dunia. Banyak fans yang jadinya kesulitan juga untuk mendengar, karena Spotify ini adalah aplikasi terbesar yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. By the way, artis-artis yang lagu-lagunya di bawah distributor KKOM ini banyak banget guys. Ada Ayu, Jessie, Epic High, gue baca banyak banget Rookie, Secret Number bahkan gitu. Kalian bisa cari deh list nama-nama grup yang tidak masuk, bahkan sampai G-Friend juga nggak ada gitu. So, sekarang kita para pengguna Spotify ini pastinya ngerasa sangat amat rugi gitu. Apalagi yang udah capek-capek bikin playlist gitu, tiba-tiba playlistnya bolong-bolong atau bahkan se-playlist hilang gitu. Terus gimana dong bang kalau kayak gini kejadiannya? Ya gua juga nggak tahu, ini adalah perseteruan antara perusahaan besar gitu. Kapan selesainya atau apakah bisa selesai? Kayaknya susah gitu, karena Spotify sendiri udah meluncur secara resmi di Korea gitu. Ini adalah salah satu mungkin caranya KKOM supaya Melon tidak kalah dari Spotify. Dan nggak mungkin tetap dikasih. Kalau tetap dikasih nih, even dikasih ke dunianya gitu, Spotify kan tetap akan jadi saingan mereka di Korea. Makanya nggak tahu kapan akan selesai. Kalau nggak selesai gimana bang? Ya terpaksa kita yang berada di belahan dunia lain selain Korea harus make aplikasi atau layanan streaming service yang lain. Misalnya apa bang? Yang sekarang lagi trending sih YouTube Musik. Katanya K-popers bakal pindah ke YouTube Musik nih kayaknya untuk mendengarkan lagu-lagu biasnya. Tapi sebenarnya rugi ya, karena Spotify ini kita tahu, buat lo yang pakai Spotify pasti juga tahu kalau Spotify ini suaranya jernih gitu dan paling enak lah, paling nyaman untuk dipakai. Dan sekali lagi koleksi lagunya bisa dibilang yang paling kaya, paling banyak, database-nya paling besar gitu di antara aplikasi streaming yang lain yang ada di Indonesia juga. So, jadi itulah pembahasannya. Kalian jadi udah ngerti sedikit kan kenapa tiba-tiba hilang banget nih. Walaupun Spotify-nya bilang gak ada urusannya sama peluncuran resmi Spotify di Korea, tapi ya kita nggak bodoh lah, pasti kita bisa ngebaca. Ini adalah salah satu taktik dari KKOM, dari Melon,
Melon supaya tidak kalah sama Spotify gitu, yang ladalanya membuat kita K-popers di seluruh dunia dan artis-artisnya juga jadi merugi gitu, rugi secara seni, secara karya gitu. Dan ya jahat sih KKOM memang dengan tidak memperpanjang ini gitu. But yang jadi pertanyaan orang sekarang adalah, kok tapi lagu-lagu dari artisnya SM, YG, JYP, dan Big Hit Entertainment kok nggak hilang? Big Hit untuk Big Hit Entertainment ya guys, bukan Big Hit label. Big Hit Entertainment itu artisnya cuma 2, yaitu BTS dan TXT setahu gua gitu. Dan lagu BTS dan TXT masih tersedia. Sedangkan lagu artis SM, YG, JYP juga semuanya masih tersedia, tidak hilang dari Spotify. Kok bisa bang sedangkan lagu K-pop yang lain hilang? Jawabannya adalah karena lagu-lagu dari 4 agensi ini tidak didistribusikan oleh KKOM. Mereka punya distributor sendiri. Untuk SM dan JYP mereka punya distributor sendiri, yaitu Dream-Us, dan Dream-Us ini tidak ada urusannya sama KKOM dan Melon. Mereka mendistribusikan lagunya ke semua platform musik gitu. Dan YG itu punya sendiri juga, YG Plus. Sedangkan untuk Big Hit Entertainment kemarin baru saja menandatangani kontrak dengan YG Plus juga, sehingga distributor lagu-lagu dari Big Hit Entertainment juga sekarang di bawah YG Plus gitu. Dan YG Plus sama seperti Dream-Us tidak punya masalah dengan aplikasi apapun dan mendistribusikan lagunya ke semua aplikasi, sehingga lagu-lagu dari artis SM, YG, JYP serta Big Hit Entertainment itu aman-aman aja, masih bisa kalian dengerin di Spotify gitu. Yang menjadi masalah adalah artis K-pop yang di luar agensi ini gitu. Dan yang paling kasihan sih ya, agensi-agensi ini kan kebanyakan udah berusaha sekuat tenaga untuk meraih pasar dunia gitu. Salah satunya adalah lewat Spotify supaya lagunya bisa didengerin dengan gampang di seluruh dunia. Tiba-tiba dicabut gini, ini kan membuat apa ya, ekspansi mereka jadi terhalangi, terbendung gitu. Dan harapan gue tentunya semoga sih KKOM mau gitu, walaupun gue sangat tidak yakin akan mau untuk mengembalikan lagu-lagu itu ke Spotify gitu. Dan Spotify sendiri kan udah bilang kalau perjanjian lisensinya udah tamat gitu, udah batal gitu. So saran gua untuk kalian yang biasnya sudah hilang lagunya dari Spotify, silahkan segera pindah platform dulu, seperti ke YouTube Music atau ke Joox gitu ya. Itu aja sih. Gue yakin kalian pada sedih dan marah, tapi kita bisa apa? Itulah ketika perusahaan sudah bergerak, ketika uang sudah berbicara, hilang semuanya gitu. So mohon bersabar untuk seluruh fandom K-pop yang kecewa gitu. Itu aja sih yang bisa gue bilang. Dan untuk fans dari artis SM, YG, JYP, dan Big Hit, ya bersyukurlah karena masih ada di Spotify dan kalian masih bisa mendengarkan lagu dari bias-bias kalian gitu. Dan ingat, ada teman-teman kita nih sekarang yang merugi gitu, yang sangat rugi dan sangat sedih karena lagu bias yang gak bisa didengerin. So mari kita saling empati, saling respect, oke? Nah guys, segitu aja pembahasan gua di video gua kali ini. Kalau lo suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers. Kalau mau kenal gua, lo bisa follow gua di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gua, silahkan di subscribe. Sekian dari gua, bye.